Shalom seluruh warga kerajaan. Tema kita Loving the King itu bukan sesuatu anjuran tapi suatu perintah. Sebagaimana ada dalam firman-Nya. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13 dimulai dengan perkataan maka sekarang. Jadi ini tidak untuk zaman dulu atau nanti tetapi sekarang. Firman Tuhan itu selalu present tense ya. Bahkan present continuous. Hai orang Israel, apa yang diminta? Diminta di sini require, dituntut daripadamu oleh Tuhan Allahmu. Orang-orang Chinese 3.500 tahun yang lalu sudah menyebut dia itu Sangti. Sangti itu heavenly emperor, loving the emperor, loving the king. Ya, yang pertama dituntut adalah takut akan Tuhan. Lalu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Walk in all his ways. Yesus berkata dalam Yohanes 15, aku nyebut kamu sahabat. Kalau, bersyarat nih, kalau kamu melakukan segala yang kau perintahkan. Mengasihi dia, beribadah pada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Berpegang, ya, berpegang, to keep, memelihara. Segala perintah ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu pada hari ini. Supaya diperhatikan, supaya baik keadaanmu. For thy good. Untuk kepentinganmu sendiri. Semua firman Tuhan itu untuk kepentingan yaitu umatnya. Raja kita terlalu baik, saudaraku. Dia tidak kekurangan apa-apa. Tidak usah dibesarkan, dia sudah terlalu besar. Ya, tidak usah diberi, sudah terlalu kaya. Tetapi perhatikan di sini, ada yang dituntut dari kita. Takut akan Tuhan. Dan hidup, Yesus berkata, I'm the way. Ya, zaman dulu kita tidak disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Pada abad pertama kita disebut the way, pengikut the way ya. Karena itu selaku saya kira pemberontak, kita sebagai orang Kristen tidak jadi pemberontak nyanyi I did it my way, but I did it his way. Puji nama Tuhan, dan firman Tuhan berkata, for thy good. Kalau kita tahu bahwa bagaimana dunia ini sangat melawan Tuhan. Mazmur 2 berkata, mari kita melepaskan diri dari segala belenggu, dari segala ikatan. Firman Tuhan itu saudaraku memberikan kita freedom. Kalau Sang Putra membebaskan kita, kita benar-benar merdeka. Free indeed. Tapi dunia menawarkan apa? Menawarkan freedom, sebetulnya ikatan. Kita lihat bagaimana LGBTIQA 2S++, sekarang namanya begitu saudara ya. Semuanya melawan Tuhan, melawan cara Tuhan, melawan pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Semua jalan-jalan itu mereka langgar. Karena itu hari ini dituntut dari kita. Takut akan Tuhan. Baru bisa serve Him. Baru bisa loving Him. Karena perintah Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, sepenuh akal budi, segenap jiwa kita. Tandanya apa? Mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa mengasihi sebelum kita menerima pada Tuhan. Mengasihi Tuhan sebetulnya saudaraku tinggal mau atau tidak. Karena dia melimpahkan begitu banyak kebaikan buat kita. Dalam hidup saya, ya saya tahu untuk nyanyi I love you Lord, gampang saudara. Tetapi firman Tuhan, keep my commandment. Bukan anjuran. Ini raja saudaraku, ya. Dia bukan presiden, dia raja. Karena itu keep his commandment for thy good. For your good and mine and our family. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya memerdekakan. Amin. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Mengucap syukur Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun secara virtual. Kami tahu bahwa waktu dan juga ruang tidak dapat membatasi kami untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Cengkeram kami Roh Kudus supaya boleh mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, mari kita bersama katakan amin. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Walaupun secara online, percaya hadirat Tuhan itu tidak pernah bisa dibatasi oleh waktu dan ruang.
Yang terutama saat ini, biar kita memfokuskan hidup kita, hati kita sepenuhnya kepada firman Tuhan. Mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, menaruh di dalam hati kita, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya yakin pasti terjadi pertumbuhan rohani dalam hidup kita, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Baik, judul renungan pada saat pagi hari ini adalah Loving the King, mengasihi Sang Raja. Pertama-tama kita akan membaca di dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Sekali lagi, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ayat ini terdapat dalam cuplikan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dan hal ini sempat mengejutkan saya. Karena jikalau kita pelajari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus mendapatkan pewahyuan tentang kasih karunia. Kalau kita mau belajar tentang kasih karunia, ya bergurulah dengan Paulus. Dan tiba-tiba di 1 Korintus 16 ayat 21, ia berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Sebelumnya yang dibicarakan Paulus itu mengenai kasih karunia, tiba-tiba berbalik 180 derajat menjadi kutuk kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Warga kerajaan, apa maksud Paulus? Dan mengapa penting mengasihi Tuhan itu? Coba kita baca di dalam Efesus 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya garis bawahi, berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus dan rohnya tinggal di dalam hati kita, maka hidup kita sepatutnya itu berakar dan berdasar di dalam kasih. Berarti kasih itu seperti fondasi, betul ya? Kekuatan dari sebuah bangunan itu bukan terletak pada dindingnya ataupun atapnya, tetapi letak kekuatannya ada pada dasarnya, ada pada fondasinya. Ternyata firman Tuhan mengajar kita bahwa kasih itu harus menjadi dasar dalam hidup kita. Kasih itu harus menjadi seperti akar dalam hidup kita. Amin. Coba kita perhatikan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Sering kita membaca ayat-ayat ini tentang kasih. Di sana disebutkan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Warga kerajaan, dari ayat-ayat yang kita baca, maka dapat disimpulkan bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu kepada sesama kita dan khususnya untuk Tuhan, standar
ukuran parameternya adalah kasih. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa kasih, maka apa yang kita lakukan itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, menjadi sia-sia semua. Kalau kita memberi bukan atas dasar kasih, kalau kita melayani bukan atas dasar mengasihi Tuhan, kalau kita melakukan apa saja, dan kalau dasarnya itu bukan mengasihi Tuhan, maka di mata Tuhan semuanya itu tidak ada gunanya. Nah, ini berarti kasih itu sesuatu yang sangat serius. Jadi tidak heran kalau Paulus mengatakan dalam ayat yang pertama-tama kita baca tadi, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Sadarkah kita bahwa disiplin rohani itu hanya sebatas spare tire atau ban cadangan, ban serep. Kita tahu bahwa ban cadangan itu kita siapkan bukan untuk kita pakai setiap hari. Ban cadangan dipakai ketika ban utama yang kita pakai tiba-tiba gembos atau pecah. Betul? Baru kita ganti dengan ban cadangan. Berarti kalau ada orang yang terus pakai ban cadangan padahal ban utama bisa atau siap dipakai, berarti ada yang salah. Mengapa saya katakan bahwa disiplin rohani itu hanya sebatas spare tire atau ban cadangan, ban serep? Mungkin kita masih ingat pertama-tama kali ketika kita mengenal Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, saat teduh itu bukanlah beban bagi kita. Datang kepada Tuhan itu tidak membutuhkan sebuah usaha, upaya, apalagi terpaksa. Justru ketika kita datang kepada Tuhan itu sebuah gairah. Bagaimana dengan kita yang sudah bertahun-tahun mengenal Tuhan, bahkan ada yang sudah puluhan tahun? Apakah kita menghampiri Tuhan, membangun kehidupan dari dasar disiplin rohani? Tidak salah. Tetapi kalau dibangun hanya berdasarkan disiplin rohani saja, itu ada yang salah. Apa dasar disiplin rohani? Suka atau tidak suka, harus cari Tuhan. Suka atau tidak suka, harus berdoa, harus baca Alkitab. Suka atau tidak suka, harus berpuasa, harus sangkal diri. Apalagi harus pikul salib dan mengikut Yesus. Tetapi semua yang kita lakukan belum tentu dengan dasar kasih. Oleh sebab itu, warga kerajaan, mari kita koreksi ya. Seberapa banyak dari kita yang membangun hubungan dengan Tuhan hanya dari dasar disiplin rohani. Pernah alami suatu saat sudah bangun pagi-pagi, mungkin jam 4 atau jam 5 pagi, waktunya berdoa. Kita memaksa diri kita untuk mulai berdoa. Padahal terus terang dalam hati kita tidak punya kerinduan, nggak punya hati. Disiplin rohani itu baik. Tetapi kalau hal itu terus berlanjut dan menjadi sebuah rutinitas saja, disiplin rohani tanpa kasih, itu pasti ada yang salah. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya sebatas disiplin rohani, kira-kira bagaimana perasaan Tuhan? Tuhan itu pribadi. Memiliki perasaan juga. Kita datang kepada Tuhan hanya sebagai sebuah kewajiban. Melayani hanya sebagai kewajiban. Berkhotbah hanya sebagai kewajiban. Kalau seorang istri melayani suaminya hanya karena sebagai kewajiban saja, bagaimana perasaan dari suami? Warga kerajaan yang Tuhan rindukan. Kita datang kepadanya bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi kita datang kepadanya atas dasar kasih. Disiplin rohani adalah sebuah usaha, upaya supaya kita bisa kembali jatuh cinta kepada Tuhan. Jangan kita hanya bangga dengan disiplin rohani. Karena sekali lagi, ukuran, standar, parameter dari Tuhan adalah kasih. Saya akan berikan sebuah contoh di dalam Alkitab. Jemaat Efesus adalah jemaat yang hanya melakukan disiplin rohani. Kita sudah tahu, bisa baca di dalam Wahyu 2 ayat 1 hingga ayat 5. Tuliskanlah kepada malaikat
jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau tidak mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Lanjut, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat Efesus adalah jemaat yang religius, yang melakukan disiplin rohani. Mereka bekerja keras dalam pelayanan dan bertekun. Tidak sabar terhadap orang-orang jahat yang memanggil mereka itu rasul, padahal bukan. Mereka sabar, mereka menderita karena nama Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa saat yang sama, mereka melakukan disiplin rohani. Saat yang sama, mereka telah kehilangan kasih kepada Tuhan. Kita baca ayat yang selanjutnya, di sana dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang meninggalkan kasih Tuhan, meninggalkan kasih dan meninggalkan Tuhan yang semula itu, sebenarnya dia sudah jatuh dan jatuhnya itu sangat dalam. Oleh sebab itu bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bisa saja kita tetap kelihatan rohani. Bisa berkata-kata dengan kata-kata rohani. Bisa saja berkhotbah dengan khotbah-khotbah yang rohani, melakukan hal-hal yang rohani, tetap mengikuti ibadah dengan setia, mengikuti komsel-komsel kegiatan rohani. Kita bisa saja tetap berdoa, baca Alkitab, melayani Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, kita telah kehilangan kasih kepada Tuhan. Kita harus hati-hati dan setiap saat menguji diri kita. Jangan sampai kita jatuh di area ini, melakukan sesuatu tanpa kasih. Ini serius, warga kerajaan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, di dalam versi TSI 3, di sana dikatakan, kita mengasihi Allah karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Kita mengasihi Allah karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dari ayat ini jelas bahwa sebenarnya manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi Allah. Kemampuan mengasihi itu bukan dari diri kita. Kemampuan kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar, seharusnya kita juga memiliki kemampuan untuk mengasihinya dengan kasih yang besar juga. Oleh karena itu, make sense kalau Paulus berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Kita masih ingat kisah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Tahu perempuan berdosa dan mendengar tentang Yesus bahwa ia makan di rumah orang Farisi, dia bawa buli-buli berisi minyak wangi, kemudian dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi yang dia bawa tadi. Kemudian ada sebuah percakapan Yesus dengan Petrus, dan waktu itu Yesus memanggil Petrus itu Simon. Simon, apa yang hendak aku katakan? Dan Simon katakan, ayah katakan saja, guru. Ada dua orang yang berhutang kepada orang yang meminjamkan uang. Yang satu itu berhutang 500 dinar, yang lain cuma 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup bayar, ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Nah, Simon menjawab apa? Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya, yang 500 dinar. Kata Yesus,
betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan itu? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia menyekanya dengan rambutnya, dengan air matanya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Pertanyaannya, mengapa wanita tersebut sampai habis-habisan mengasihi Yesus? Mengapa wanita tersebut sampai all out dia mengasihi Yesus? Itu nggak murah loh, minyak wanginya. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-47. Di sana dikatakan, Lukas 7 ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang besar, yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kalau kita perhatikan ayat ini, seolah-olah wanita ini banyak berbuat kasih, ya. Dia tuangkan minyak di kaki Yesus, yang menyeka dengan rambutnya, dengan air matanya. Tetapi coba kita bandingkan terjemahan yang lain bahasa Indonesia masa kini. Di sini dikatakan, sungguh kasihnya yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, dia akan mengasihi sedikit juga. Jadi kasihnya yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Dia mengasihi seperti itu karena kenapa? Dia tahu dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Wanita itu merasa bahwa ia adalah orang yang paling hina, yang paling tidak layak di ruangan itu. Dan karena kasihnya, Yesus menerima dia apa adanya. Dengan kata lain, semakin kita mengingat dan menyadari kasih Tuhan yang begitu besar, dengan dihapuskan semua dosa-dosa kita, maka kita akan mengasihinya dengan all out, mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan kita sanggup mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Nah, sekarang saya akan membahas mengapa sering kita gagal mengalami kasih Tuhan. Sehingga kita gagal juga untuk mengasihi Allah. Jadi, kita gagal mengasihi Allah. Sebab kenapa? Kita gagal mengalami kasih Allah. Mengapa? Yang pertama, karena kita cenderung melupakan kebaikan Tuhan. Memang ini kecenderungan manusia, melupakan kebaikan Tuhan. Otak manusia itu sebenarnya bekerja secara aktif untuk melupakan suatu hal yang terjadi atau yang dialami di masa lampau. Karena adanya sistem neurotransmitter cannabinoid di dalam otak ini, dan peran daripada sistem neurotransmitter cannabinoid itu untuk mendukung kerja saraf sensoris. Nah, ini bentuknya adalah senyawa kimia. Ya, senyawa kimia otak ini memang tugasnya untuk memusatkan perhatian kita pada rangsangan indera pada saat ini. Jadi bukan masa yang lalu. Nah, dengan demikian otak kita mampu untuk berfungsi normal, melakukan tugas sehari-hari. Contohnya kita bisa berpikir logis, kita bisa mengambil keputusan, kita berkata-kata dan menyusun kalimat seperti saat ini juga. Itu adalah tugas daripada cairan kimia tersebut. Dan juga menjaga fokus pada masa kini. Warga kerajaan, sebenarnya lupa itu bisa dikatakan sebagai kondisi alamiah yang terjadi pada diri manusia karena kemampuan otak manusia itu terbatas. Namun kita jangan pasrah begitu. Otak kita itu harus dilatih. Untuk apa? Untuk mengingat khususnya pada saat pagi hari ini, pesan firman Tuhan, untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu yang akan memampukan kita untuk mengasihinya. Seperti apa yang ditulis Daud dalam Mazmur 103, ayat 2 hingga ayat ke-5, di sana dikatakan,
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan apa? Janganlah lupakan segala kebaikannya. Apa kebaikannya saja? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga pada masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Bagaimana supaya kita tidak melupakan segala kebaikannya? Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Alkitab itu penting dan menjadi sentra pusat dalam kehidupan orang percaya karena merupakan pemaparan rencana Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Itu tentang kebaikan Allah. Itu yang pertama, baca Alkitab supaya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, mengapa Roh Kudus diutus kepada orang percaya yang memintanya? Apa yang Roh Kudus lakukan bagi orang percaya selain mengajar? Di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan apa? Mengingatkan. Manusia sering lupa, tetapi Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu pribadi, oleh sebab itu bergaullah karib dengannya, sehingga ia akan terus mengingatkan kita apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Saya ada sebuah ilustrasi. Otak orang percaya itu bisa digambarkan sebagai toolbox yang kosong. Dan toolbox itu harus diisi dengan perkakas. Ada obeng, tang, palu, gergaji, dan perkakas lainnya. Perkakas itu berbicara mengenai firman Tuhan. Dan ketika dibutuhkan, maka seseorang bisa mengambil perkakas yang dibutuhkan. Dalam hal ini ada Roh Kudus yang terdapat dalam toolbox tersebut. Ini merupakan sebuah gambaran ketika kita membutuhkan kekuatan, solusi, hikmat, dan lain sebagainya, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita lewat firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar. Bagaimana dengan kita yang tidak pernah membaca, tidak pernah mendengar firman Tuhan? Kosong. Jadi bagaimana cara Roh Kudus untuk mengingatkan kita? Jadi penting baca Alkitab dan mendengar firman Tuhan supaya kita tetap mengingat kebaikan Tuhan yang telah mengasihi kita semua. Dan yang selanjutnya adalah perjamuan kudus. Mengapa Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya perjamuan kudus itu terus dilakukan berulang kali. Terus, repetition, repeat. Karena di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25, ayat yang 24 di sana dikatakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Begitu juga dengan ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi apa? Peringatan akan aku. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca, VMD, di sana dikatakan mengingat aku. Karena kenapa manusia cenderung lupa. Ya, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Ini bukanlah sebuah rutinitas warga kerajaan. Tetapi biarlah kita mengingat apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Mati bagi kita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita dilayakkan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ingat terus supaya kita tidak gagal mengalami kasih Allah sehingga kita sanggup untuk mengasihinya. Itu yang pertama. Manusia cenderung lupa. Oleh sebab itu ingat. Baca firman Tuhan. Ingat. Kita perlu Roh Kudus. Pribadi yang bisa mengingatkan kita. Bergaul karib dengan dia. Yang ketiga, perjamuan suci. Harus kita lakukan terus menerus.
terus berulang di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa kita sering gagal mengalami kasih Allah sehingga kita gagal juga untuk mengasihi Allah. Yang kedua adalah kita masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita membaca di dalam Yesaya 30 ayat 15 hingga ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, tetapi engkau enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi yang kedua, mengapa kita gagal mengalami kasih Tuhan, sehingga kita gagal mengasihi Tuhan, karena masih mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan di dalam Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan menunggu saatnya. Kapan? Ketika kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri lagi. Ini adalah sebuah gambar orang tenggelam. Tenggelam di dalam air. Jangan coba-coba menolong orang yang tenggelam di mana ia masih berusaha dengan kekuatannya sendiri. Kalau kita coba-coba menolong orang yang dalam kondisi tenggelam dan masih berusaha dengan kekuatannya sendiri, bisa-bisa yang mau menolong itu bisa ikut tenggelam. Cara menolong orang yang tenggelam adalah menunggu sampai ia sudah dalam keadaan tidak berusaha lagi dengan kekuatannya sendiri, ya supaya dalam kondisi sudah lemas, dia diam, baru kita bisa menolong dia. Warga kerajaan, Tuhan bertindak ketika kita diam. Nah, diam di sini bukan diam yang pasif ya. Ketika kita benar-benar diam dalam hadirat. Amin. Ketika kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Dan ketika Tuhan turun tangan di sana, pasti kita akan merasakan kasih yang besar. Kita pernah melayani satu keluarga yang sedang mengalami krisis keuangan yang cukup berat. Masalah ini membuat mereka betul-betul meragukan kalau Tuhan itu ada. Saya sering share firman Tuhan dengan keluarga ini dan mereka tidak percaya. Saya katakan Tuhan ada dan sanggup menolong mereka. Mereka berkata, kalau memang Tuhan ada, mengapa Tuhan tidak menolong kami? Mau tahu mengapa Tuhan tidak mau turun tangan? Karena mereka tetap berusaha dengan kekuatan diri sendiri. Sampai suatu malam saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ini terakhir kalinya saya ke sana, ke keluarga yang mengalami masalah keuangan tersebut. Kalau mereka tetap tidak mau percaya kepadamu, saya tidak akan kembali lagi. Saya datang kepada mereka, saya katakan kepada mereka, Yesus mengasihi kalian. Yesus sanggup untuk menolong kalian. Curhat apa yang ada di dalam hatimu kepada Yesus. Maksud saya curhat di sini adalah berdoa. Ternyata yang terakhir saya sampaikan kepada mereka, diam-diam mereka itu lakukan. Mereka curhat, mereka berdoa. Dan apa yang terjadi? Doa-doa mereka dijawab. Dan pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena ketika mereka angkat tangan, Tuhan turun tangan dan mereka sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu sungguh mengasihi mereka. Itu yang kedua. Jadi jangan sampai kita terus berusaha dengan kekuatan sendiri. Biar kita duduk diam di hadirat Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan datang untuk mengasihi kita.
dengan kuat kuasanya, dengan kasih yang besar, dengan mujizatnya yang dia akan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasakan kasihnya yang luar biasa. Itu yang kedua. Kita akan maju lagi kepada yang poin yang terakhir. Yang ketiga, kita akan membaca di dalam Maleakhi 1 ayat 2a, di sana dikatakan, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bangsa Israel adalah bangsa yang takut Tuhan. Tetapi kali ini mereka kurang ajar. Tetapi mereka jujur. Mereka merasa tidak dikasihi Allah. Kok bisa merasa tidak dikasihi Allah? Karena mereka berpikir, kalau Allah mengasihi mereka, itu identik dengan Allah memanjakan mereka. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka minta, apa yang mereka mimpikan, itu harus dikabulkan Tuhan. Kalau tidak, berarti Allah tidak mengasihi mereka. Jadi poin yang ketiga, mengapa gagal mengalami kasih Allah sehingga kita gagal mengasihi Allah? Karena salah mengerti kehendak Allah. Apakah kita memiliki cara berpikir seperti bangsa Israel itu? Kalau Allah tidak menjawab doa saya, kalau Allah tidak memberkati saya, kalau Allah tidak menyembuhkan saya, maka Allah tidak mengasihi saya. Kalau iya, maka sulit bagi kita untuk memahami kasih Allah yang besar. Ibrani 12 ayat 5 dan ayat 7 hingga ayat yang ke-7 di sana dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan tidak selalu memberikan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi perhatikan, ia melakukan sesuatu demi untuk kekekalan kita. Ia melakukan segala sesuatu demi untuk kekekalan kita. Tuhan menggunakan cara-caranya, proses-proses, ujian-ujian, sakit, penyakit, aniaya, demi untuk apa? Kekekalan kita. Bukan hanya untuk kesenangan di dunia yang hanya 70-80 tahun. Kemarin saya dapat kabar, ibu pendeta, istri daripada pendeta Freddy, Christianus Freddy yang ada di Banjarmasin, meninggal dunia pada usia berapa? 53. Sekali lagi, kalau Tuhan menghajar kita, bukankah itu adalah wujud kasih-Nya yang besar demi kekekalan kita? Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, bisa saja penyebabnya karena kita selama ini salah mengerti tentang Dia, gagal paham tentang Dia. Saya akan berikan satu contoh. Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kemudian malaikat Tuhan datang kemudian berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, perhatikan baik-baik. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Jadi, apa yang dia harapkan, bangsa Israel harapkan, yaitu hidup di dalam kemakmuran, itu tidak terjadi. Mereka kecewa kepada Tuhan. Mereka tidak pernah bertanya, mengapa hal itu terjadi?
Mengapa Allah menyerahkan bangsa Israel kepada orang Midian? Coba kita baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Melakukan yang jahat di sini ketika bangsa Israel menyembah kepada Allah-Allah lain. Maksud Allah adalah ia menghajar bangsa Israel, dikepung oleh orang-orang Midian dan mereka dalam kondisi yang dijajah oleh mereka. Supaya apa? Karena mereka dalam maksud Allah adalah menghajar mereka itu karena mereka diakuinya sebagai anak-anaknya, supaya mereka dalam kondisi itu terpuruk dan kembali mencari Tuhan. Tetapi jawaban dari Gideon kelihatan sekali kalau bangsa ini salah mengerti apa yang Tuhan lakukan, yaitu mengizinkan bangsa mereka dikepung oleh orang Midian. Saya yakin sebagai bangsa pilihan, mereka ingin dimanjakan. Apa yang mereka inginkan itu harus dituruti. Tetapi apa yang diharapkan itu berbanding terbalik dengan kenyataannya, sehingga mereka kecewa dan tidak puas dengan Tuhan. Mengapa tidak bisa mengasihi Tuhan? Karena tidak mengalami kasih Tuhan. Mengapa? Karena salah paham, gagal paham dengan kehendak Tuhan. Warga kerajaan, saat masih kanak-kanak, istri saya sudah mengetahui kalau dia itu seorang anak angkat. Ia memang dibesarkan di keluarga yang berkecukupan, namun sayangnya keluarga itu tidak harmonis, broken home. Hal ini membuat istri saya sering bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi? Kalau Tuhan mengasihinya, mengapa tidak dilahirkan di keluarga yang harmonis? Di sini kita sering salah mengerti kehendak Allah. Maunya kita segala sesuatu itu sesuai dengan kemauan kita. Namun setelah istri saya mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti bahwa Tuhan izinkan semua itu terjadi sebagai proses kehidupan yang akan membawanya menjadi alatnya untuk melayani pribadi-pribadi yang mengalami broken home, melayani keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Akhirnya dia bersyukur. Dulu gagal mengalami kasih Allah, kecewa dan tidak puas kepada Tuhan, sehingga gagal untuk mengasihi Tuhan. Sekarang mengerti kehendak Allah dan mengalami kasih-Nya. Dan orang yang mengalami kasih Tuhan, pasti ia akan mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita gagal mengalami kasih Tuhan. Karena itu penyebab kita kecewa dan kita tidak puas kepada Tuhan, sehingga kita tidak mampu untuk mengasihi Tuhan. Di firman Tuhan yang saya sampaikan sederhana, dan kesimpulannya adalah kita mengasihi Allah karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ukuran, standar, parameter Allah terhadap apa yang kita lakukan adalah kasih. Dan kasih itu harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Dan alasan kita sering gagal mengalami kasih Allah, sehingga kita gagal juga untuk mengasihi Allah, yang pertama apa? Kita cenderung melupakan kebaikan Tuhan. Ayo jangan lupakan kebaikan Tuhan. Baca Alkitab. Hidup bergaul karib dengan Roh Kudus. Dan jangan sampai kita salah mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu firman Tuhan, dan kita perlu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Dan sebentar lagi kita akan perjamuan suci. Biarlah ini menjadi peringatan akan kasih Allah yang besar. Kita bukan siapa-siapa, tetapi Dia datang untuk kita. Dia mengasihi kita, bahkan mati bagi kita. Kalau Allah sudah mengasihi kita, firman Tuhan katakan apa? Kita tidak bisa mengasihi Allah kalau bukan terlebih dahulu Allah mengasihi kita. Dan saat pagi hari ini kita sudah mendengar Allah begitu mengasihi kita. Dan saatnya kita akan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Amin. Shalom Jemaat Rock Malang, berikut adalah beberapa pengumuman yang wajib Anda ketahui.
kami menginformasikan bahwa rekening persembahan telah berubah menjadi berikut ini. Anda bisa mencatatnya atau Anda bisa mendownload pada link layanan terpadu yang telah kami sediakan. Kami mengajak Anda untuk mengikuti ibadah raya yang kami adakan secara hybrid setiap minggunya, baik secara onsite maupun online. Secara onsite, Anda bisa menghadiri kegiatan ibadah di My Little Island School di Jalan Lembah Dieng nomor 7 Malang. Kami menghimbau Anda yang mengikuti ibadah onsite untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan wajib mengisi formulir kehadiran ibadah raya onsite yang telah kami sediakan pada link layanan terpadu. Sedangkan bagi Anda yang ingin mengikuti ibadah secara online atau virtual, Anda bisa mengikutinya melalui link Zoom yang telah kami sediakan pada layanan terpadu. Rekaman ibadah raya akan kami sediakan melalui link YouTube pada channel GPI Rock Malang yang bisa Anda tonton ulang atau bisa Anda bagikan kepada orang lain. Bagi Anda yang belum mengisi form pengkinian data jemaat, kami menghimbau Anda untuk segera mengisinya melalui link layanan terpadu yang telah kami sediakan sebelumnya. Perlu Anda catat dan perhatikan, seluruh aktivitas kegiatan kami terpusat pada link layanan terpadu yang tertera pada layar ini. Melalui link ini, Anda bisa mendapatkan berbagai macam informasi mengenai pelayanan kami. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.